Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Materi ini bisa kalian baca dan kalian temukan di muatan PPKN subtema 2, tema 1 kelas 5. Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selain itu, harapannya kalian juga bisa menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada materi yang akan kita pelajari melalui video ini. Yang pertama, tentang fungsi Pancasila. Materi yang kedua, tentang perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, perbuatan dan konsekuensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai ke materi yang pertama. Oke, sekarang kita mulai ke materi yang pertama, yaitu fungsi dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondasi untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kedua, yaitu sebagai kaidah negara. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah kaidah Pancasila. Tiga, yaitu sebagai pedoman kehidupan. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah sila-sila yang terdapat pada Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Oke, sekarang kita langsung ke materi yang kedua, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tidak hanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sikap dan perilaku masyarakat atau warga negara juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun demikian, banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa saja contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Berikut ini beberapa di antaranya. Contoh yang pertama yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, misalnya memilih-milih dalam berteman. Nah, contohnya ada anak yang hanya mau berteman dengan anak orang kaya saja atau hanya mau berteman dengan anak yang pintar-pintar saja. Kemudian yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, baik itu pensil, penggaris, rautan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saat mengerjakan tugas, mengerjakan penilaian harian, berusaha untuk mencontek, ya. Dan yang keempat, berkelahi baik dengan teman satu kelas, adik kelas, ataupun kakak kelas. Kemudian yang kelima yaitu tidak mau mengikuti upacara bendera, baik yang dilaksanakan setiap hari Senin atau mungkin di hari-hari perayaan nasional. Dan yang keenam yaitu suka mengejek teman.
Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, misalnya tidak pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian yang kedua, tidak mau berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, suka membantah orang tua. Yang keempat, suka memaksakan kehendak pada anggota keluarga lain. Yang kelima, suka berbohong. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, tidak mau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Yang ketiga, melarang orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Yang keempat, minum minuman keras dan berjudi. Yang kelima, tidak mau mengikuti kerja bakti atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di masyarakat. Dan yang keenam, melakukan kejahatan ataupun kerusuhan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di masyarakat tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu perbuatan dan konsekuensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Banyak perilaku atau sikap yang kita lakukan dan tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku dan sikap yang kita tunjukkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kepada diri sendiri, pada keluarga, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, segala sesuatu yang kita lakukan akan mendatangkan dampak atau akibat, baik itu akibat positif atau dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sebagai seseorang yang bertanggung jawab, kita harus siap menerima konsekuensi atau akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Seperti misalnya mendapatkan pujian atau celaan, mendapatkan hadiah atau hukuman, maupun mendapatkan pahala ataupun dosa. Tidak hanya kepada sesama, kepada alam atau lingkungan sekitar pun kita harus berlaku secara bertanggung jawab. Nah, berikut ini beberapa contoh perbuatan dan konsekuensinya, yaitu misalnya jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Kemudian, contoh yang lain, jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan begitu, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Hidup kita, manusia, sangat bergantung pada alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup kita akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang kepada kita. Nah, demikian materi kita untuk kali ini. Ini ada tantangan untuk kalian. Coba kalian tuliskan perilaku yang sesuai dengan Pancasila beserta konsekuensinya, dan juga perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila beserta konsekuensinya. Tuliskan masing-masing 2 saja. Di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah pemahaman kalian tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video selanjutnya.